بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, kita awali dari maratibut ta'dil terlebih dahulu yang 6 ini, ya. Qala Syekh Mahmud Tohan, maratibut ta'dil wa ba'du al-fadhiha. Ya, tingkatan penilaian positif atau ta'dil kepada seorang rawi yang ada di dalam kitab-kitab hadis yang bersanad, ya. Yang pertama madalla 'alal mubalaghah fit tawthiq, ya. Madalla 'alal mubalaghah fit tawthiq au kana 'ala wazni af'al. Nah, af'al di sini, wazni af'al di sini fi'il atau isim ya, ikhwah? Ala wazni af'al. Af'alu atau af'ala? Hmm? Nah, Af'alu eh af'alu atau af'ala? af'ala Au ya kana ala wazni, ya kalau ala wazna ala wazni af'ala atau af'ali? Hah? Dia isim atau af'ala isim atau fi'il? fi'il Fi'il. isim Isim atau fi'il? isim Nah, kalau isim apa? isim tafdil Isim tafdil. Isim tafdil ya. Jadi superlatif ya. Jadi yang pertama adalah madalla 'alal mubalaghah fit tawthiq ya. Jadi ungkapan yang menunjukkan kepada bentuk penilaian positif yang paling tinggi ya, yang paling utama, yang itu menggunakan wazan af'al ya. Ausak misalnya dikatakan bahwa ausak ya. Atau wahiyya arfauha, dan ini adalah tingkatan ta'dil yang paling tinggi. Artinya rawi yang dinilai dengan tingkatan pertama ini dinilai yang paling diterima hadisnya. Ya, jadi mendapatkan rekomendasi yang paling utama dari para ulama jarh wa ta'dil. Nah, misalnya bagaimana ungkapan lafadznya ya? Misal fulanun ilaihil muntaha fit tatsabbut. Wah, jadi kalau kita misalnya mendapati dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil ya, menilai seorang fulan misalnya siapa? Misalnya Imam Malik bin Anas misalnya ya, atau ulama-ulama hadis yang sudah masyhur, maka dikatakan fulanun ilaihil muntaha fit tatsabbut. Bahwa si fulan ini yang meriwayatkan hadis ini adalah muntaha. Muntaha itu kan artinya akhir ya. Akhir dari fit tatsabbut ya, dari orang yang jujur dalam menyampaikan riwayat. Artinya akhir itu maksudnya sudah sangat luar biasa jujur ya, nggak usah diragukan lagi kejujurannya. Nah, itu kalimat yang apa, mubalaghah ya. Atau menggunakan tadi wazan tafdil ya, wazan af'al au fulanun athbatun nas. Ya, jadi si fulan ini adalah orang yang paling jujur. Nah, jadi tidak diragukan lagi periwayatan hadisnya. Jadi kalau mubalaghah fit tausik, maka menggunakan ungkapan al-muntaha fit tasabbut. Ya, itu mubalaghah. Ya, mubalaghah itu sebagai penilaian yang sangat luar biasa tinggi ya. Jadi apa, bahasa kita itu rekomendasi yang prestisius lah gitu ya. Mubalaghah fit tausik ini menggunakan al-muntaha fit tasabbut. Begitu juga kalau menggunakan wazan af'al ya, maka menggunakan kata asbatun nas ya, fulan yang paling jujur dalam meriwayatkan suatu khobar. Ini tingkatan yang paling paling utama dengan lafadznya. Nah, kemudian tingkatan yang kedua di bawahnya ya, au summa ma ta'akkada bisifatin au sifataini min sifati tausiq. Ya, atau yang kedua ya, kemudian level yang kedua adalah yang diberikan penegasan dengan satu sifat atau dua sifat yang itu menunjukkan tausik ya, menunjukkan kepada penilaian kejujuran dari seorang rawi. Misalnya dikatakan kasikotis sikoh ya, mudhof ilaihi ya, kasikotis sikotin. Jadi orang yang jujur dan sangat jujur ya, atau dengan kalimat sikotus sabetin ya. Jadi ini intinya kata-kata yang menunjukkan suatu penisbatan sifat jujur kepada seseorang ya. Tapi tidak ada unsur mubalaghah ya, tidak ada unsur apa namanya, penilaian yang paling tinggi. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, summa ma'ubbira anhu bisifatin dala ala tausik min ghairi taukid. Nah, yang ketiga adalah diungkapkan ya dengan satu sifat yang menunjukkan kepada tausik, penilaian kejujuran seorang rawi, tapi tidak ada taukid ya, tidak ada apa namanya, penambahan penegasan sifat kejujurannya. Ya, misalnya hanya mengatakan fulanun thiqah ya, fulanun thiqah misalnya dikatakan, atau fulanun hujjah.
Ya, jadi tapi kalau misalnya dikatakan fulanun thiqatu thiqah atau fulanun thiqatu sabatin, nah itu level yang kedua. Tapi kalau cuma satu sifat saja, fulanun thiqah, fulanun hujjah. Ah, ini juga ta'dil ya, diterima juga riwayatnya, tapi tidak setinggi level yang kedua. Nah, ini level yang ketiga. Nah, level yang keempat ya, level yang keempat summa madalla ala ta'dil min duni isy'ar bid-dhabt. Nah, lalu kemudian memberikan penisbatan ya satu sifat kejujuran kepada seorang rawi, tapi ada isyarat bahwa min duni isy'ar ya. Ada satu isyarat bahwa sang rawinya ini hafalannya tidak terlalu bagus banget lah. Ya, jadi karena tadi kita ketahui ya Ikhwan bahwa syarat rawi itu diterima hadisnya ada berapa? Masih ingat nggak? Syarat utamanya. Hmm? Itu ya Ikhwan. Yang paling utama, syarat yang paling utama, suatu riwayat dari rawi apa namanya sifat sang rawi itu diterima hadisnya ada berapa? Masih ingat? Hmm? Kedua. Ada dua. Ada Ah, 5, Tat. lima, banyak banget lima. Dua aja sudah berat, apalagi lima. Ada dua, aja dua. Ah, dua itu apa? Al-adalah. Salah. Al-adalah dan ah, dan Tuh. tobat. Al-adalah dan tobat ya. Kejujurannya dan apa? Kuatnya hafalan. Nah, jadi ketika ada seorang rawi ya ikhwah, dari sisi adalahnya nggak diragukan. Ya, dari sisi kejujurannya tidak diragukan. Tapi rupanya ada duna isyar bid-dhabat. Ada suatu apa namanya isyarat ya bahwa hafalannya ini tidak terlalu bagus banget. Ya, tapi juga bukan seorang yang sahih, bukan seorang yang ghafil ya, bukan seorang yang apa namanya suka lupa, bukan gitu juga. Tapi dia hafalannya nggak terlalu cemerlang lah gitu ya. Nah, maka orang yang seperti ini rawinya disebut dengan apa? Soduk. Ya, kalimatnya adalah atau kata yang menunjukkan ungkapan kepada ta'dilnya disebut dengan soduk. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan ya Tolibat, ya ikhwah ya. Dari nomor satu, 2, dan 3 itu kualitas adalahnya berbeda, tapi hafalannya cemerlang. Nah, sedangkan untuk yang keempat, kualitas adalahnya bagus, tapi hafalannya tidak terlalu cemerlang. Ya. Jadi poin yang ketiga, poin yang keempat ini konteks masalahnya ada sedikit kekurangan dari sisi hafalan. Ya. Atau dengan kalimat ya, au mahalluhus sidq. Ya, au mahalluhus sidq. Atau dengan ungkapan mahalluhus sidq. Au la ba'sa bihi. Ya. Atau dengan kalimat la ba'sa bihi. Ya, nggak masalah lah, riwayatnya bisa diterima gitu ya. Nah, inda ghairi Ibni Ma'in. Ini kalau menurut selain Imam Ibnu Ma'in. Jadi Imam Ibnu Ma'in ini salah satu ulama jarh wa ta'dil ya, selain Imam Ibnu Abi Hatim. Ya, fa inna la ba'sa bihi idza qalaha Ibnu Ma'in fi rawi fa huwa indahu thiqah. Tapi kalau apa namanya menurut Imam Ibnu Ma'in jika dia mengatakan bahwa si fulan ini la ba'sa bihi ya, maka menurut Imam Ibnu Ma'in levelnya adalah seorang yang thiqah, berarti levelnya keberapa? Hmm? Level yang keberapa ya, ikhwah? Kalau Imam Ibnu Ma'in mengatakan la ba'sa bihi itu maknanya thiqah. Berarti level yang keberapa? Ketiga. Nah, level yang ketiga atau keempat? Menurut Imam Ibnu Ma'in level yang ketiga. Tapi kalau menurut imam yang lain itu level yang keempat. Ya. Jadi kalimat la ba'sa bihi menurut Imam Ibnu Ma'in itu level ketiga. Tapi kalau menurut selain Imam Ibnu Ma'in itu level yang keempat. Ya. Nah, kemudian yang kelima ya, level yang kelima summa ma laisa fihi dalala ala tausiq awit tajrih. Ya, yang kelima adalah suatu ungkapan tapi tidak memberikan kepada satu petunjuk ya bahwa orang itu dinilai jujur atau juga tidak dinilai sebagai pembohong atau tidak dinilai lemah ya. Jadi ya posisinya itu masih semacam ngambang lah gitu ya. Dia tidak ada penilaian dia sebagai seorang yang adil, tidak diberi ta'dil, tapi juga tidak diberi tajrih. Namun masuk kategori ta'dil karena hukum asalnya manusia itu jujur. Ya, hukum asalnya manusia itu tidak pendusta. Ya, tapi di sini sang ulama yang menilai seorang rawi tidak memberikan ta'dil secara eksplisit, tapi juga tidak memberikan tajrih. Nah, maka ini level yang kelima, masih masuk kategori ta'dil tapi level yang kelima. Nah, misalnya dikatakan fulanun syekh ya, au rawa anhun nas. Ya, jika dikatakan oh fulan ini seorang syekh, maksudnya seorang syekh yang meriwayatkan hadis atau fulan ini tadi adalah fulan yang
banyak manusia meriwayatkan hadis darinya. Ya, tidak diberikan penilaian takdil, misalnya tidak dikatakan fiqh, tidak dikatakan sabat, tidak dikatakan asbatun nas ya, atau tidak dikatakan soduk ya, atau tidak dikatakan laba sabihi ya, tapi diberikan penilaian yang sebenarnya penilaian baik ya, syekh misalnya, atau rawa anhun nas, akhadha anhun nas ya. Nah, itu maka ini adalah level yang kelima dari 6 level takdil. Nah, yang terakhir ya, level yang terakhir walaupun masuk kategori ta'dil tapi ini yang paling rendah. Summa ma'ushiro bil qurbi minat tajrih. Nah, ungkapan yang keenam, bukan yang kelima ya, keenam, yang paling rendah adalah suatu penisbatan sifat kepada seorang rawi yang seakan-akan ada unsur tajrihnya, ya, seakan-akan ada unsur penilaian cela, ada unsur penilaian kelemahan seorang rawi. Tapi itu tidak eksplisit, tidak terlalu apa namanya terlihat gitu ya. Dan ada isyarat bahwa lebih dominan sisi positifnya. Nah, misalnya dikatakan fulanun salihul hadis au yuktabu hadithuhu. Ya, fulanun salihul hadis, ya hadisnya bisa diterima lah gitu ya. Atau yuktabu hadithuhu, hadisnya bisa ditulis. Artinya boleh ditulis dalam arti masih memungkinkan untuk diriwayatkan hadisnya walaupun tidak diberikan penilaian positif yang lebih besar daripada sebelumnya. Nah, ini keenam hal ini ya ikhwah ya, kalau kita mendapati dalam kitab-kitab hadis ya, atau kita mendapati dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil ya, termasuk kitab-kitab apa kitab-kitab hadis bersanad ketika sang penulis hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Nasai, ya, Tirmizi, ataupun kitab-kitab berikutnya yang melakukan takhrij ya, yang melakukan suatu penilaian dan penyandaran hadis kepada sanad, lalu kemudian rawi-rawinya dinilai. Nah, maka apa kita bisa menilai ini rawinya diterima atau tidak ya dari kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh para ulama jarh wa ta'dil. Baik. Nah, ini yang pertama menggunakan mubalaghah ya, misalnya biar kalian mudah menghafal. Yang pertama menggunakan kata asbat misalnya ya. Yang kedua menggunakan sifat yang ditakkid, thiqah ya, atau thiqah sabat. Yang tiga menggunakan kata thiqah tapi tidak ditaukid. Yang keempat ya menggunakan kata soduk. Yang kelima atau laba sabihi. Yang kelima menggunakan kata fulan syekh ya, atau rawan hunnas. Dan yang keenam, solihul hadis ya, atau yuktabu hadithu. Baik, coba saya ingin mendengar hafalan kalian nih. Saya tutup nih dari 6 ungkapan ini tadi. Yang pertama ya ikhwas kalian. Yang pertama apa? Mubalaghah. Apa? Mubalaghah. Apa ya? Mubalaghahnya ungkapannya seperti kita sigohnya, lafadznya seperti apa? Lafadz tingkatan yang paling utama. Asbat. Asbatuna. Ya, taib. Yang kedua? Asikat. Hah? Nah, ada dua sifat. Fikoh atau fikoh sabat. Fikoh sabat. Taib. Yang ketiga? Sikoh. Cuma satu ya. Yang keempat? Ta'dil. Laba Lafadznya. Soduk. laba sabi. Atau laba sabihi. Nah. Taib. Yang kelima? Fulanun syekh. Rawa nas. Taib. Yang terakhir? Tabu hadis. Yuk tabu hadis. Yuk tabu hadis. Hafalkan ya. Bedakan antara tingkatannya dengan sigohnya ya ikhwah. Bedakan tingkatan dengan sigoh. Misalnya kalau tingkatan ya kita sebut singkatan misalnya al-mubalaghah fit tautsik, itu tingkatannya. Al-mubalaghah fit tautsik itu tingkatannya. Tapi sigohnya apa? Asbatun nas. Ya. Nah, lalu kemudian tingkatan yang kedua tadi misalnya apa? At-tautsik bil muakkad. Nah, maka sigohnya adalah thiqah. Yang ketiga tadi apa? Biduni taukid ya, at-tautsik biduni taukid. Maka ungkapan sigohnya adalah thiqah atau hujjah. Lalu yang ketiga
at-tautsik ya biduni isy'ar bid-dhabt. Nah, itu tingkatannya. Maka ungkapannya adalah soduk atau la ba'sa bihi. Kemudian yang kelima ya, yang kelima adalah yang yang disebut dengan fulan syekh ya atau rawa anhun nas. Nah, itu tingkatan yang la yuwathaq ya. La yuwathaq wa la yujrah ya. Nah, itu la yuwathaq wa la yujrah. Dan yang terakhir sighahnya adalah tadi yuktabu hadithuhu berarti usyira usyira bit tarjih bit tajrih usyira bit tajrih ya, ada penilaian yang hampir mendekati tajrih. Nah, jadi kalian bedakan ya ikhwah ya, bedakan antara marotib ya dengan alfat ya, bedakan antara marotib dan alfat. Itu biasanya berarti kalau dalam kitab-kitab hadis yang diungkap oleh para ulama jarah marotibnya atau alfatnya? Kira-kira. Alfat. Nah, ya logikanya adalah menggunakan alfat. Karena kalau untuk marotibnya itu kan adalah teorinya. Ya, kalau marotibnya itu teori. Tapi kalau dalam prakteknya di dalam kitab-kitab hadis, ya nanti mungkin kita akan coba nanti membaca ya atau melihat langsung. Kita mungkin pada pertemuan berikutnya atau pertemuan setelah menyelesaikan pembahasan ini kita akan langsung praktek ya membaca kitab-kitab hadis atau kitab Jarawat tadi yang nanti akan diinformasikan juga oleh Syetohan ya. Dan kita lihat nih contohnya misalnya Qala Ibnu Abi Hatim ya thiqah misalnya atau Shalih lil hadis atau yuktabu hadithuhu dan seterusnya. Nah, jadi artinya secara praktis di dalam kitab-kitab Jarawat Ta'dil yang digunakan lafadznya bukan marotibnya. Ya, kalau marotibnya itu dalam kitab Ulumul Hadisnya ya. Nah, ini harus bedakan dua sisi ini. Nah, kemudian bagaimana hukumnya ya? Bagaimana hukumnya? Hukmu hadhil marotib. Persoalan ketiga ya. Persoalan ketiga terkait dengan ta'dil. Bagaimana hukum dari 6 tingkatan ta'dil hadis ini? Nah, qala Syetohan ya amal maratibus salas al-ula. Nah, coba taib. Al maratibus salas al-ula tadi, coba ungkapan lafadznya saja bukan marotibnya. Masih ingat 3 tingkatan yang pertama? Siapa yang bisa menyebutkan? Sebelum itu. Ilaihil muntaha fitasbih. Ilaihil muntaha fis sabat atau asbatun nas ya. Jadi ungkapan yang menggunakan kata asbatun nas. Yang kedua, thiqah. Dan yang ketiga, thiqah atau hujjah. Ya, 3 ini ya, 3 siag ini ya, 3 ungkapan untuk menilai rawi yang adil. Maka apa hukumnya? Fayuhtajju bi ahliha. Bahwa seorang rawi yang dinilai dengan 3 tingkatan ini muhtaj. Ya, hadisnya itu dijadikan hujjah. Hadisnya itu bisa diamalkan. Wa in kana ba'duhum aqwa min ba'd. Ya, meskipun tentunya ada yang lebih kuat daripada yang lain atau ada yang lebih berkualitas daripada yang lain. Tentunya yang berkualitas adalah yang tadi muntahafiz sabat ya atau asbatun nas ya. Tapi 3-tiganya intinya hujjah ya. Hadisnya bisa diamalkan. Wa amal martabatur rabi'ah wal khamisah ya, adapun untuk yang keempat dan yang kelima yaitu rawi yang dinilai soduk ya, yang keempat atau rawi yang dinilai solihul hadis ya, bukan syekh ya, atau rawaan hunnas, maka fala yuhtaju bi ahlihima. Nah, coba bayangkan ya, ta'dil yang keempat dan yang kelima ini tidak bisa diterima rawi hadisnya padahal dinilai positif ya. Tidak bisa diterima, bukan menjadi hujjah. Walakin yuktabu hadithuhum wa yuktabar. Ya, hanya saja meskipun tidak secara otomatis rawi yang keempat dan kelima ini menjadi hujjah, tetapi hadisnya boleh ditulis. Artinya boleh diriwayatkan kepada generasi berikutnya ya, wa yuktabar. Dan diuji untuk kemudian dinilai oleh generasi berikutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan yuktabar ini? Apa yang dimaksud dengan diuji ini ya? Ay yukhtabaru dhabatuhum bi'ardi hadithim ala ahaditsis thiqat ad-dhabitin. Maksudnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi adil yang poin keempat dan kelima ini distandarisasi ya ikhwah. Jadi istilah ikhtibar itu distandarisasi, dibenturkan ya, dibenturkan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh rawi yang tingkatannya pertama sampai ketiga. Jadi bisa jadi ya ikhwah, bisa jadi ya, misalnya ada satu hadis, bisa jadi ada satu hadis sahih ya, misalnya innamal a'malu binniyat.
Innamal a'malu binniyat. Nah, innamal a'malu binniyat ini bisa jadi turuk hadisnya banyak. Turuk hadisnya banyak ya. Dan turuk hadisnya ini tadi ada yang meriwayatkan dari para ulama hadis yang fiqh, ada ulama hadis yang soduk. Nah, ketika hadis yang diriwayatkan oleh ulama yang soduk ini tidak langsung otomatis diterima kecuali dia dibenturkan atau distandarisasikan oleh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para rawi yang thiqah. Kalau hadisnya tidak bertentangan, ya berarti apa? Fa in wafaqahum ihtajja bihadithihi. Kalau hadisnya tidak bertentangan, ya berarti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama ta'dil yang ke tingkatan keempat dan yang kelima itu bisa dijadikan sebagai hujjah ya. Tetapi wa illa fala. Tapi kalau kemudian tidak dikuatkan atau malah bertentangan, maka tidak bisa diterima. Ini nanti kalau tidak salah ya, entah kalian sudah dapat atau tidak, wallahu alam ya. Hadisnya namanya disebut dengan mukhalafatus thiqat ya. Jadi kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh soduk bertentangan dengan thiqat, maka hadisnya disebut dengan mukhalafatus thiqat atau disebut dengan hadis syaz ya. Nah, sedangkan kalau hadisnya itu diriwayatkan oleh thiqat ya hadis apa namanya? Hadis yang mahfuz ya, lawannya adalah mahfuz. Kalian sudah dapat ya ikhwah di semester sebelumnya tentang hadis mahfuz, hadis syaz atau hadis yang dinilai dhaif karena mukhalafatus thiqat. Sudah dapat belum? Belum. Belum. Karena kalian belum selesai ya hadis dhaif ya. Pembahasan hadis dhaif belum selesai ya. Sudah dimulai tapi belum selesai. Hmm? Ya udah nanti kalian baca sendiri aja lah, baca otodidak aja ya. Ini kalau kita harus ngulang lagi lah, ini perlu waktu lain. Nah, jadi ada hadis yang bisa jadi hadisnya itu rawinya jujur ya, adil, tapi rupanya bertentangan dengan yang lebih lebih thiqat. Maka nama hadisnya disebut dengan hadis syaz ya. Lawannya adalah hadis mahfuz. Nah, jadi walaupun sama-sama sahih belum tentu diterima. Fadhahara min dzalika. Nah, maka ini kesimpulan Syekh Tohan ya. Fadhahara min dzalika anna man qila fihi shaduq minar ruwa la yuhtaju bihadithihi qabla al-ikhtibar. Nah, maka kata Syekh Tohan ya, ini bisa kita simpulkan bahwa jika ada seorang rawi dinilai soduk ya, maka rawi ini tidak otomatis hadisnya bisa diterima dijadikan hujjah kecuali kalau sudah qoblal ikhtibar ya, kecuali kalau diuji terlebih dahulu. Nah, pengujiannya tadi bagaimana tekniknya? Nah, ini kalian harus sekali lagi ingat ya. Pengujiannya adalah apa? Al-ikhtibar apa? Bi'ardi ini. Teknik pengujiannya nih ya, bi'ardi hadithihim ala ahaditsis thiqatid dhabitin. Ya, diuji dengan dibenturkan kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para rawi-rawi yang thiqat, yaitu level 1 sampai level 3. Kalau kemudian muwafaqah, maka diterima. Tapi kalau kemudian bertentangan, maka turut ya. Waqad akhta'a man dhanna anna man qila fihi shadu fa haditsu hasan. Maka ya kata Syetohan merupakan suatu kekeliruan ketika ada seseorang menilai jika ada seorang rawi muaddil yang menilai seorang ulama yang menilai seorang rawi itu soduk langsung dihukumi hadisnya hasan. Ini keliru ya. Li'annal hasan yuhtajju bihi, karena hadis hasan itu diterima. Artinya hadis hasan itu ya ikhwah termasuk hadis yang diriwayatkan oleh level 1, 2 dan 3 atau level 4 dan 5 yang sudah diikhtibar ya. Tapi kalau belum diikhtibar meskipun rawinya soduk tidak bisa langsung dinilai hadisnya hasan ya. Masih masuk kategori hadis yang ada kemungkinan dhaif. Ya, haza ma alaihi istilah a'immatil jarhi wa ta'dil ya. Dan inilah yang apa diungkapkan oleh para ulama al-jarh wa ta'dil. Nah, jadi kalau ada seorang rawi dikatakan soduk, nah itu salah kalau langsung dikatakan hadisnya hasan. Ya, kecuali kalau sudah diikhtibar, ya, sudah diarat, sudah dibenturkan ya dengan hadis yang diriwayatkan oleh para thiqah. Taib. Wa in kana ahlul martabatil khamisah duna ahlil martabatir rabi'ah. Ya walaupun sama seperti yang pertama ya bahwa para rawi-rawi yang dia tingkatan yang kelima tentu tidak sama kualitasnya dengan tingkatan yang keempat. Ya, sama seperti yang pertama antara 1, 2, 3 walaupun tiga-tiganya diterima tapi kualitasnya berbeda. Taib. Hukum yang ini martabah yang keenam ya. Wa amma ahlul martabatis sadisah. Nah, ahlul martabatis sadisah tadi gimana sihahnya? Masih ingat lafadznya bagaimana? Ayo, siapa yang bisa nyebutin? Lafadznya apa? Yang martabatus sadisah? Kalau bisa tidak lihat dulu. Hadis. Apa? Solihul hadis.
Shalihul hadis atau yuktabu Yuktabu tabu hadis. hadithuhu. Oh, Yuktabu hadis. hadithuhu. Ya. Nah, maka bagaimana hukumnya rawi-rawi yang level ke-6 ini, di mana seorang ulama jarh wa ta'dil mengatakan yuktabu hadithuhu. Ya. Maka jawabannya fala yuhtajju bi ahliha. Ya, hadisnya ini tidak dinilai hujjah. Ya. Walakin yuktabu hadithum lil i'tibari faqat. Tapi bisa ditulis hadisnya hanya sebatas lil i'tibar, untuk mengambil ibroh atau pelajaran. Misalnya seperti hadis-hadis dhaif dalam bab fadhailul a'mal, ya. Hadis-hadis yang dinilai dhaif tapi dalam bab fadhailul a'mal, ya, dalam bab keutamaan amal saja, tidak dalam rangka menetapkan hukum atau masalah akidah. Ya, dunal ikhtibar, tanpa harus kemudian diuji ke apa namanya kesohihannya dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para thiqat. Wadzalika lidzuhuri amrihim fi adamid dhabat, ya, karena mereka ini hadis-hadisnya masuk kategori hadis yang lemah secara syarat kedua. Artinya gini ya ikhwah, bisa kita simpulkan ya, sebenarnya keenam tingkatan ini terpenuhi nggak syarat yang pertama, yaitu adalah. Ya? Keenam tingkatan ini semuanya terpenuhi nggak dari sisi adalah, dari sisi kejujurannya terpenuhi nggak keenam tingkatan ini? Terpenuhi. Ya, terpenuhi semua. Hanya saja yang jadi masalah apa? Syarat yang kedua, ya, syarat dhabtul hadisnya. Syarat dari sisi kekuatan hafalannya. Yang mana untuk tingkatan yang keempat sampai keenam, ya, itu dari sisi dhabatnya lemah. Khususnya yang keenam, ya. Jadi maka di sini dikatakan oleh Syaitan wa dzalika lidzuhuri amrihim fi adamid dhabat, ya. Jadi kalimat yuktabu hadithuhu itu bukan berarti meragukan kejujuran sang rawi, tapi yang jadi masalah adalah kelemahan hafalan hadisnya. Nah, itu yang membuat masih masuk kategori hadis, masuk kategori rawi yang adil, tapi dinilai ada unsur kecacatannya, dan karena itulah tidak dijadikan hujjah, tapi boleh dijadikan atau boleh ditulis hadisnya sebagai i'tibar dunal ikhtibar, ya. Boleh untuk dijadikan ibroh, ya, sebagai fadilatul amal, ya, bukan untuk menetapkan suatu hukum atau persoalan akidah. Nah, ini apa marotib wa alfat wa ahkam at-ta'dil, ya. Baik. Nah, ini kalau misalnya kalian mau menerapkan boleh juga nih kepada teman-teman kalian. Jadi misalnya kalian punya teman, oh, teman saya bagi yang saya anggap jujur jadi 6 tingkatan, gitu ya. Ada yang paling jujur, ada yang jujurnya di bawahnya, gitu ya. Ada yang jujur sih, tapi hafalannya sering lupa, gitu ya. Kalau dia janjian kadang lupa, gitu ya. Tapi saya nggak menuduh dia berbohong atau tidak menuduh dia sebagai orang yang suka mengingkari janji, ya. Memang lupa, gitu ya.